Halo, saya Nurhaka Fatur Rahman, selaku CMO dari Bonlife. Bonlife adalah inovasi kuliner hijau yang berfokus pada pengolahan limbah tulang ayam menjadi pupuk organik ramah lingkungan. Inovasi ini kami hadirkan untuk menjawab dua masalah besar sekaligus, yaitu limbah makanan yang meningkat dan kebutuhan pupuk alami yang terus bertambah di sektor pertanian. Kami terdiri dari 4 orang mahasiswa administrasi bisnis yang memiliki fokus pada inovasi produk ramah lingkungan dan pengelolaan bisnis berkelanjutan. Saya sendiri, Nurhaka Fatur Rahman, sebagai CMO, lalu ada Amelia Septia Edisa sebagai CEO, Dimas Maulana Hasan sebagai CEO, dan Salma Ramadhani Kota Hatuhaha sebagai CFO. Pernah kepikiran gak sih kalau limbah tulang ayam yang sering dibuang ternyata bisa menyuburkan tanah? Jadi setiap hari jutaan tulang ayam dari rumah makan dan restoran berakhir di tempat sampah. Padahal tulang ini kaya akan kalsium dan fosfor, dua unsur penting bagi kesuburan tanah. Sementara itu, banyak lahan pertanian di Indonesia mulai kehilangan kesuburannya akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Jadi, petani butuh alternatif pupuk yang murah, aman, dan ramah lingkungan. Dari sinilah Bonlife hadir untuk mengubah limbah tulang ayam menjadi pupuk organik bernilai tinggi, sekaligus mendukung gerakan Zero Waste dan pertanian berkelanjutan. Masalah yang kami temukan adalah: pertama, banyaknya limbah tulang ayam yang tidak terkelola; kedua, menurunnya kualitas tanah akibat pupuk kimia; dan ketiga, kurangnya edukasi tentang penggunaan pupuk alami di masyarakat. Solusi yang kami tawarkan adalah pupuk Bonlife, yaitu pupuk organik dengan kandungan kalsium, fosfor, dan kalium tinggi dari bahan alami seperti tulang ayam, kompos, dan abu sekam. Potensi pasar pupuk organik di Indonesia sangat besar. Menurut data Kementerian Pertanian tahun 2024, permintaan pupuk organik meningkat 12,8% setiap tahunnya. Selain itu, BPS tahun 2023 mencatat ada 28,4 juta rumah tangga pertanian di Indonesia. Kami memetakan pasar Bonlife ke dalam 3 segmen utama. Pertama, TAM, kurang lebih 28 juta pengguna potensial secara nasional; SAM, kurang lebih 8 juta pengguna di Pulau Jawa; dan SOM, kurang lebih 5.000 pelanggan di awal di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung dan Jakarta. Dengan tren urban farming yang meningkat 25% sejak tahun 2019, kami yakin Bonlife memiliki peluang pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan. Segmentation kami fokus di wilayah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten dengan target usia 20-50 tahun yang aktif bertani atau berkebun. Targeting kami petani kecil hingga menengah, komunitas urban farming, dan masyarakat perkotaan yang peduli dengan lingkungan. Positioning kami, Bonlife sebagai pupuk organik modern yang ramah lingkungan, ekonomis, dan mudah digunakan. Kami memanfaatkan pemasaran digital melalui Instagram, TikTok, Tokopedia, dan Shopee, serta program loyalitas pelanggan dengan sistem poin dan diskon khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amelia Septia Edisa selaku CEO dari Bonlife. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan rencana bisnis dan pengembangan Bonlife. Kami membagi rencana bisnis ke dalam 4 tahap. Tahap pertama dan kedua yaitu riset, uji bahan, lalu prediksi percobaan, tahapan ketiga peluncuran branding, pembuatan logo dan kemasan, serta distribusi digital melalui marketplace. Tahap keempat yaitu produksi massal hingga 800 kg per bulan dan memperluas distribusi ke toko pertanian lokal. Keunikan Bonlife ada pada bahan baku yang 100% alami dan berbasis limbah tulang ayam. Lalu, kaya unsur hara alami seperti kalsium, fosfor, dan kalium. Harganya yang 30-50% lebih murah dari pupuk lain di pasaran, ramah lingkungan tanpa bahan kimia tambahan. Selanjutnya, mendukung gaya hidup zero waste lewat program tukar tulang. Jika dibandingkan dengan pupuk lain seperti petrogonik dan urea, Bonlife memiliki keunggulan yang jelas. Kami menawarkan bahan baku lebih ramah lingkungan, harga lebih terjangkau, dan kandungan nutrisi alami yang lebih tinggi. Dengan diferensiasi ini, Bonlife mampu bersaing di pasar sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pupuk organik. Total kebutuhan dana awal Bonlife sebesar 15 juta. Dana ini dialokasikan untuk yang pertama pembelian bahan baku seperti limbah tulang, kompos, dan abu sekam. Selanjutnya, biaya produksi dan packaging, lalu pelatihan tim, serta promosi digital di media sosial. Dengan harga jual 15.000 per kilogram, kami menargetkan penjualan 600 bungkus per bulan dengan laba bersih sekitar 3,2 juta dan titik impas di unit 400. Bonlife bekerja sama dengan berbagai pihak seperti mitra rumah makan sebagai penyedia limbah tulang, pasar tradisional untuk bahan organik, serta komunitas petani dan e-commerce untuk distribusi. Kami juga membangun komunitas pelanggan online, memberikan layanan cepat via media sosial, dan program loyalitas bagi pengguna setia. Pendapatan kami tidak hanya dari penjualan pupuk, tapi juga dari jasa pengolahan limbah dan workshop edukasi pertanian organik. Inovasi sederhana dari limbah kecil dapat membawa dampak yang besar bagi lingkungan. Saya, Amelia Septia Edisa, bersama tim saya Nurhaka Fatur Rahman, Dimas Maulana Hasan, dan Salma Ramadhani Kota Hatuhaha, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungannya.